Risa Gladys atau sering disebut dengan Gladys adalah anak tunggal dari Martino dan Susella. Saat itu Gladys berusia 18 tahun. Dia menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Gladys sama sekali tidak mendapatkan harta warisan karena hartanya habis untuk membayar hutang. Kini Gladys diadopsi oleh tantenya yang bernama Larissa. Biasa dipanggil Risa. Karena Risa adalah adik perempuan dari Martino, sedangkan keluarga Susella sama sekali merasa keberatan untuk merawat Gladys. Risa tidak menikah, hanya dia sibuk dengan pekerjaannya sebagai mucikari dari 3 anak buahnya. Pendapatannya juga pas-pasan. Dia hanya mengambil untung sebesar 30% dari jumlah pendapatan anak buahnya. Apalagi sering anak buahnya kedapatan korupsi dari uang tambahan atau uang tips yang diberi dari pelanggan. Gladys menatap rumah milik Risa dengan 4 kamar atas dan 2 kamar bawah. Terdengar suara rintihan laki-laki dan perempuan di balik pintu kamar nomor 2. "Suara apa itu, Tante?" tanya Gladys. Lantas Risa langsung mendorong Gladys ke kamarnya. "Kamu tidur di kamar bawah," ucap Risa ketus. "Barusan ada apa? Sepertinya kesakitan?" tanya Gladys. "Jangan banyak tanya, cepat tidur. Ini sudah malam," ucap Risa. "Tante, kapan aku bisa daftar kuliah?" tanya Gladys. "Kuliah? Kamu gak lihat? Kontrakanku aja masih usang kayak gini. Mau gaya-gayaan kuliah kamu. Mikir dong, kalau mau kuliah ya kerja," marah Risa sambil menutup pintunya dengan keras. "Padahal aku cuma bertanya, tapi kok bisa ngegas banget," batin Gladys. Hari berlalu. Gladys mendaftar sebagai mahasiswi lewat jalur prestasi. Dia mendapat beasiswa full. Dia ambil jurusan keguruan. Dia juga memiliki teman baru yang bernama Fedra. Fedra adalah anak broken home yang mencoba peruntungan di jurusan keguruan bersama Gladys. "Apa alasanmu ambil keguruan?" tanya Fedra pada Gladys. "Aku suka mengajar," ucap Gladys singkat. "Kalau aku sih pengen mengasah kesabaran aku menghadapi masalah seputar anak-anak." "Lucu ya," ucap Fedra sambil tersenyum. Gladys senang bermain dengan Fedra karena Fedra gadis yang periang dan bisa bergaul dengan siapapun walau dia seorang anak dari orang kaya. Ayahnya seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang manajer di perusahaan besar di kota. "Kamu punya pacar?" tanya Fedra pada Gladys. "Enggak sih, memangnya kenapa?" tanya Gladys. "Aku punya kakak namanya Berto. Kamu mau nggak aku kenalin?" tanya Fedra. "Boleh aja, asal dia harus baik," ucap Gladys. "Dia baik banget kok. Dia sekarang lagi tinggal sama mama," ucap Fedra. "Kok tinggal sama mama? Papa kamu kemana?" tanya Gladys. Mama papa aku udah pisah, jadi aku kadang tinggal sama mama dan kadang Kak Berto tinggal sama papa. Kita bagi tugas aja sih biar kasih sayang kita sama orang tua gak pernah putus," ucap Fedra dengan wajah sendunya. "Maaf ya, aku gak bermaksud bertanya macam-macam," ucap Gladys. "Tenang aja Gladys, aku gak sedih kok," ucap Fedra riang. Sementara itu Risa tengah mendandani anak buahnya yang bernama Rimar. Dia memakaikan Rimar sedikit perhiasan untuk memikat sang pelanggan yang menjadi andalannya. Rimar pun pergi dengan gaya yang elegan, sedangkan Gladys sepulang dari kampus merasa lapar. Dia mendapati Marlin yang tengah makan di dapur. Gladys langsung mengambil makanan dan duduk bersama Marlin. "Ikut makan ya kak," ucap Gladys. "Lain kali tanya dulu ya, itu makanan siapa? Itu hasil kerja orang. Kalau mau makan ya kerja," ucap Marlin ketus. "Kalau boleh tahu Tante Risa itu kerja apa ya? Kok setiap hari ada di rumah dan hanya merokok saja?" tanya Gladys. "Tanyakan saja sendiri. Dia kan tantemu," ucap Marlin. "Baiklah, kalau kakak nggak mau jawab, aku akan tanyakan sendiri," ucap Gladys polos. Usai makan, dia tak lupa bertanya pada tantenya tentang usaha apa yang tengah digeluti di dalam rumah. Tante bisnis apa sih? Menyewakan tempat atau apa? Setiap malam laki-laki mampir ke sini dan itu berganti-ganti," tanya Gladys. "Kamu gak usah tahu," ucap Risa. "Aku harus tahu, aku juga butuh kejelasan. Apa rumah ini digunakan untuk praktek pelacuran?" tanya Gladys menjadi. "Cukup ya,
Kalau kamu nggak mau seperti mereka, maka siap-siaplah untuk masuk kamar dan jangan keluar kalau kamu nggak mau dijual. Marah Lisa pada Gladys. Gladys yang ketakutan akhirnya pergi saat hujan turun. Sedangkan di kediaman Fedra, dia tidak sengaja melihat ayahnya tengah bercumbu dengan Rimar di kamar. Terlihat Rimar hanya mengenakan pakaian dalam saja. "Papa!" teriak Fedra. Sontak ayahnya dan Rimar menghentikan aksinya. Fedra menjambak Rimar dan Fedra juga memukul ayahnya, yang bernama Alfredo, atau biasa disebut dengan Tuan Alfredo. Lelaki yang berusia 50 tahun itu sontak saja kaget. "Hentikan Fedra, atau papa adukan ke mama," ucap Alfredo. "Bilang aja, aku gak takut," ucap Fedra sambil membawa Rimar ke dalam mobil dan dibawanya pergi. "Hentikan Fedra, mau dibawa kemana dia?" teriak Alfredo. Fedra menjalankan mobilnya dengan keras sambil membawa Rimar. "Fedra, aku mau dibawa kemana?" tanya Rimar ketakutan. "Aku gak sudi lihat muka kamu di rumahku," ucap Fedra. "Aku hanya menjalankan perintah. Kalau urusanku sama ayahmu sudah selesai, ya sudah. Aku juga bisa pulang sendiri," jelas Rimar. "Aku gak mau kalian melakukan hal apapun di rumah," ucap Fedra. Mobil itu melaju dengan kencang sedangkan Alfredo juga mengejar Fedra, namun sial, dia malah menabrak seorang gadis. Gadis itu dibawanya ke rumah sakit, sedangkan Fedra berhasil mengantarkan Rimar ke kediamannya. Lisa keluar dan melihat Rimar yang sudah kusut. "Apa yang terjadi?" tanya Risa. "Aku dipaksa pulang oleh anak perempuan Alfredo. Hari ini aku gak beruntung," ucap Rimar dengan wajah kesal. Sedangkan Alfredo masih di rumah sakit sambil menunggu gadis yang ditabraknya siuman. Namun tak lama gadis itu terbangun. Dia memegang kepalanya sambil berkata, "Aku ada di mana?" ujarnya. "Kamu di rumah sakit. Oh ya, nama kamu siapa?" tanya lelaki tua yang masih gagah dan tampan itu. "Aku Gladys," jawabnya. "Gladys? Namaku Alfredo. Kalau kamu butuh apa-apa, bisa hubungi aku di kartu nama ini," ucap Alfredo sambil menyodorkan kartu namanya. "Aku masih banyak urusan. Administrasinya sudah aku bayar," ucap Alfredo sambil meninggalkan Gladys. Alfredo memulai perjalanannya ke rumah, karena pasti Fedra sudah pulang. Namun dia malah teringat kecantikan dan lembutnya tangan dari Gladys. Wajah Gladys malah semakin menghantuinya. Gak mungkin, dia masih muda," ucapnya sambil tersenyum. Sesampainya di rumah, dia mendapati Fedra yang tengah marah. "Sayangku, anakku, jangan berbuat yang bukan-bukan lagi," ucap Alfredo. "Gak ada yang bisa gantiin mama. Lagian kalaupun aku izinkan papa menikah sama Rimar, kalian gak boleh tinggal di rumah yang megah ini," ucap Fedra mengancam. "Oke deh, Rimar gak akan lagi datang ke sini," ucap Alfredo. Di situasi lain, Gladys berjalan tertatih sampai rumah tantenya. Belum sampai pintu, dia mendapat pukulan pedas gara-gara teriakannya. Banyak pelanggan yang tak mau singgah, hingga Gladys dikurung di kamarnya dan hendak dijadikan wanita penghibur. Malam itu Gladys dijajakan dengan harga yang tinggi. Namun tak ada satupun laki-laki yang meliriknya. Harga yang ditawarkan sangatlah mahal, apalagi untuk seorang yang baru di dunia penghibur. Malam itu Alfredo datang menemui Risa. Semua anak buah Risa adalah langganan Alfredo. "Loh, kok datang ke sini?" tanya Risa. "Biasa, anakku ada di rumah, makanya aku kesini," ucap Alfredo. "Oke, mau lanjut sama Rimar?" tanya Risa ramah. Namun Alfredo melihat Gladys yang sedang dijajakan dengan pakaian yang sangat terbuka, namun kecantikannya tak luntur walau dengan memasang wajah kesal. "Aku mau sama gadis itu," ucap Alfredo sambil menunjuk Gladys. "Harganya 5 kali lipat dari Rimar. Dia masih baru," ucap Risa. "Gak apa-apa, yang penting bisa aku bawa dia bermalam saat ini," ucap Alfredo. Mereka memulai transaksi, dan yang membuat Risa tak menyangka adalah uang yang kini didapat di luar batas. Alfredo membujuk Gladys dan membawanya ke suatu tempat. Gladys terus murung, namun dengan kedewasaan dan pengertian Alfredo, akhirnya Gladys mulai hangat dan tersenyum. Obrolan di satu tempat membuatnya menjadi nyaman. Alfredo sangat ramah dan romantis. Alfredo mengajak Gladys bermalam di satu tempat yang mewah.
Dengan bujuk rayu, akhirnya Alfredo berhasil meniduri gadis polos bertubuh seksi itu. Hingga pukul 7 pagi, telepon berbunyi. Fedra meminta diantar ke kampus, namun Alfredo menolak dengan alasan sedang berada dalam tugas luar kota. Dia mematikan teleponnya dan lanjut memandang wajah cantik dari Gladys. Alfredo memeluk dan menciumnya terus-menerus. Namun, apa boleh buat, waktu tak bisa dihindari. Masih banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan di kantor. Esoknya Gladys yang baru beres membayar biaya kuliahnya dikejutkan oleh Fedra. "Hayo, kemarin kamu kemana?" tanya Fedra. "Kemarin aku sakit," ucap Gladys. "Hari ini kamu harus ke rumahku, karena nanti sore ada kakakku yang mau aku jodohkan sama kamu," ucap Fedra. "Ayo, nanti jam 5 jemput aku di mall," ucap Gladys. Singkat cerita, akhirnya Gladys sampai di rumah mewah Fedra. Dia juga sudah diperkenalkan dengan Berto, anak laki-laki muda yang berbadan kekar dan berambut sedikit ikal. Berto juga sepertinya jatuh cinta pada pandangan pertama. Berto dan Fedra tengah menyiapkan sesuatu di dapur, dan Gladys tengah memandangi ornamen mewah di rumah yang megah itu. Hingga tersengaja dia menabrak seseorang, dan dia adalah Alfredo. "Tuan," ucapnya. Alfredo pun terkaget, hingga Fedra segera datang. "Ada apa, Gladys?" tanya Fedra. "Tuan Alfredo, dia semalam itu," ucap Gladys terbata. "Semalam kenapa?" tanya Fedra. Semalam dia